Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, marilah kita berterima kasih kepada guru-guru terdahulu, dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita. Ingat muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adapun reda Allah Subhanahu wa taala itu di atas redanya kedua ibu bapa kita. Jangan sekali-kali kita membelakangi kedua ibu bapa. Sekali lagi saya menegaskan di sini bahwasanya reda Allah Subhanahu wa taala itu di atas redanya kedua ibu bapa kita. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada sesi ceramah kita yang lalu, kita telah menceritakan tentang pemuda dengan batu permata, yang mana pengajaran yang kita dapat kutip bahwasanya batu permata itu hendaklah dijual kepada pedagangnya permata, bukan dijual kepada toke-toke pemilik-pemiliknya kedai, kerana mereka tidak akan tahu untuk menilaikannya. Jadi sampailah masanya sebagaimana yang dijanjikan pada hari ini. Marilah kita sama-sama belajar ilmu mengenal diri dan ilmu mengenal Allah, yang selama ini sudah lama ditinggalkan oleh ulama-ulama sekarang. Muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di samping saya memberi ceramah mengenai diri mengenal Allah, saya juga ingin mengajak para pendengar yang budiman sekalian cara-cara untuk menjadi guru, cara-cara untuk menjawab persoalan-persoalan. Jadi di sini seandainya ada orang yang datang berjumpa kita, untuk belajar ilmu mengenal diri dan mengenal Allah, jadi perkhabarkanlah sebagaimana yang saya ceritakan ini. Jikalau ada orang datang bertanya kepada kita, bagaimanakah cara untuk mengenal diri dan mengenal Allah, hendaklah tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar yang budiman, hendaklah tuan-tuan ceritakan terlebih dahulu akan kisah pohonnya kelapa. Kalau ada orang bertanya untuk mengenal diri, hendaklah terlebih dahulu kita suruh yang bertanya itu mengenal sepohon-pohon kelapa. Jikalaulah ada pohon kelapa di hadapannya, mintalah dia tengok, dia tilik, dia lihat akan pokok kelapa yang sebenar itu. Bagi tahu kepada mereka yang ingin mengenal diri dan mengenal Allah, sebelum kita mengenal diri, sebelum kita mengenal Allah, hendaklah terlebih dahulu mengenal akan pokok kelapa. Di atas sepohon pokok kelapa itu, manakah yang dikatakan kelapa? Di atas sepohon kelapa itu, manakah yang dikatakan kelapa? Jadi seumpamanya saya pegang ini pohonnya kelapa, bertanyalah kepada
yang ingin belajar mengenal diri itu, sebelum kamu boleh mengenal diri, mengenal Allah, hendaklah terlebih dahulu kamu mengenal ini pohon kelapa. Di dalam sepohon kelapa ini, manakah yang dikatakan kelapa? Kalau di sini akarnya kelapa. Jikalau di sini batangnya kelapa. Jikalau di sini daunnya kelapa. Pucuknya kelapa. Buahnya kelapa. Airnya kelapa. Tetapi manakah yang dikatakan kelapa? Contohnya, sebatang pohon kelapa ini manakah yang dikatakan kelapa? Jikalau kamu boleh menjawab mana itu kelapa, artinya kamu boleh mengenal diri pada saat ini, jam ini, di ketika ini. Barang siapa yang berjumpa akan kelapa, maka berjumpalah ia dengan dirinya sendiri. Di muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah cara, inilah kaedah, inilah jalan guru-guru terdahulu mengajar kita mengenal diri dan mengenal Allah. Mereka tidak terus-terus mengajar mengenal diri, mengenal Allah, melainkan melalui kiasan, kias dan ibarat. Adapun kiasan saya pada sebatang pohon kelapa itu, manakah yang dikatakan kelapa? Barang siapa tahu mana kelapa, artinya di sini tahulah dia di mana dirinya. Baik. Yang kedua pula, barang siapa yang ingin belajar mengenal diri, mengenal Allah, kita boleh beri cara, ambillah sekeping cermin. Ambillah sekeping cermin, suruh dia menilik cermin itu. Seumpamanya ini cermin. Barang siapa yang datang bertanya tentang ilmu mengenal diri dan mengenal Allah, terlebih dahulu hendaklah kita ambil sekeping cermin. Seumpama contohnya ini cermin. Suruh dia melihat, menilik akan di dalam cermin itu. Siapakah yang di dalam cermin itu? Siapakah yang dalam cermin itu? Jadi, seumpamanya di dalam cermin ini kita lihat adanya mata kita. Kita lihat adanya hidung kita, adanya mulut kita, ada tangan dan kaki. Ini kita. Dan di dalam cermin juga ada kita. Manakah sebenar-benarnya diri kita? Cuba kita ambil jarum, kita cucuk akan mata yang di dalam cermin. Kita ambil jarum, cucukkan mata yang di dalam cermin. Apakah mata yang di dalam cermin ini boleh buta? Sedangkan kita ada di sini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah tingginya ilmu guru-guru terdahulu mengajar kita mengenal diri. Diri yang sebenar-benar diri itu adalah gambar kita dalam cermin. Biarpun ada mata, tetapi yang melihat itu yang di sini. Biarpun ada mulut, yang berkata-kata itu di sini. Jadi yang sebenar-benar berkata-kata itu bukan diri yang di dalam cermin, tetapi diri yang di luar cermin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang dikatakan diri sebenar-benar diri itu bukan tubuh, bukan badan, bukan 7 anggota ini. Jadi untuk mengetahui cerita selanjutnya, saya bagi satu perumpamaan. Seandainya ada orang yang datang
untuk belajar mengenal diri dan mengenal Allah, cara yang ketiganya, tuan-tuan tanya akan namanya. Tanya akan namanya. Seumpamanya yang ingin menuntut ilmu itu bernamanya Muhammad Yusuf. Jadi kita tanya kepada si penanya itu, manakah yang dikatakan Muhammad Yusuf? Seumpama saya ini murid ingin belajar mengenal diri. Guru akan bertanya kepada saya, manakah Muhammad Yusuf? Jadi saya angkat tangan. Inilah, guru akan menceritakan kepada kita bahawasanya ini bukan Muhammad Yusuf, ini tangan. Guru bertanya lagi kepada kita, manakah yang dikatakan Muhammad Yusuf? Kita tunjuk, inilah Muhammad Yusuf. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini bukan Muhammad Yusuf, ini dada. Guru bertanya lagi kepada kita, manakah Muhammad Yusuf? Kita tunjuk bahawasanya inilah Muhammad Yusuf. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini bukan Muhammad Yusuf, ini mulut. Lalu terakhir guru bertanya kita, manakah yang dikatakan diri sebenar-benar diri Muhammad Yusuf? Kita menjawab, seluruh anggota inilah Muhammad Yusuf. Jadi guru menceritakan lagi, seluruh badan kita ini bukan Muhammad Yusuf. Seluruh badan kita ini adalah anggota. Seluruh badan kita ini adalah jasad. Yang guru tanya Muhammad Yusuf, manakah Muhammad Yusuf yang sebenar-benar Muhammad Yusuf? Ini tangan, ini mulut, ini dada, ini jasad. Muhammad Yusuf mana? Nah, inilah kaedah orang dulu mengajar mengenal diri. Barang siapa yang mengenal Muhammad Yusuf, maka kenallah dia akan dirinya sendiri. Sebagaimana kelapa tadi. Barang siapa mengenal kelapa, maka kenallah dia akan diri. Ya. Barang siapa mengenal Muhammad Yusuf, mengenallah dia akan diri. Jadi di sini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar yang budiman, saya ingin berseru kepada yang di luar sana, carilah di manakah letaknya nama diri tuan-tuan sekalian. Carilah di manakah letaknya nama diri tuan-tuan sekalian. Apakah nama tuan-tuan tu letaknya di tangan? Apakah nama tuan-tuan tu letaknya di mulut? Apakah nama tuan-tuan tu letaknya pada dada? Jadi barang siapa mengenal nama diri sendiri, bermaknanya tuan-tuan sudah mengenal diri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah cara, itulah kaedah orang-orang zaman dahulu, guru-guru terdahulu mengajar kita cara mengenal diri dan mengenal Allah. Guru-guru terdahulu memberi kiasan, memberi contoh. Seumpamanya contoh, di manakah nama kita sendiri? Di manakah nama kita sendiri? Barang siapa berjumpa dengan nama sendiri, itulah diri sebenar-benar diri kita. Kemudian yang keempatnya, cara kita mengenal diri, jikalaulah orang yang berketurunan asalnya Kelantan, ya, cara untuk mengenal diri adalah dengan perumpamaan wayangnya, wayang kulit. Cuba tuan-tuan bayangkan permainan wayang kulit. Permainan wayang kulit ini adanya raja, adanya rakyat. Kemudian raja membunuh akan rakyat. Maka matilah rakyat ini dengan kesakitan, menangis rakyat ini.
Lalu dilontarkanlah rakyat ini ke dalam lautan api oleh raja, mengikut permainan wayang kulit. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wayang kulit itu adalah umpamanya diri kita. Diri kita ini tidak ubah seumpama wayangnya kulit, patungnya wayang kulit. Nama raja pun diberi oleh mulutnya Tok Dalang. Nama rakyat pun diberi oleh mulut Tok Dalang. Yang bunuh rakyat pun mulut Tok Dalang. Yang melontarkan rakyat ke dalam lautan api pun Tok Dalang. Jadi kita ini, diri sebenar-benar diri kita ini tidak ubahlah seumpama wayang kulit yang tidak punya kudrat, tidak punya iradat, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, melainkan mengikut mulutnya Tok Dalang. Kita ini tidak punya apa-apa, hanya sekadar patungnya wayang kulit. Jadi pelajaran yang keempat yang diceritakan oleh guru-guru terdahulu, pelajaran yang keempat ini saya ingin memohon kepada para pendengar yang budiman sekalian memberi sepenuh perhatian. Kalau datang orang bertanya untuk mengenal diri dan mengenal Allah, ceritakanlah sebegini. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang jauh memohon izin kepada ibunya untuk pergi belajar ilmu kepada seorang guru yang jauh dari kampungnya. Ingat pesanan saya, barang siapa bertanya mengenai cara mengenal diri, mengenal Allah, ceritanya sebegini. Ada seorang pemuda yang telah memohon izin kepada ibunya untuk pergi menuntut ilmu dengan seorang guru yang gurunya itu berada jauh dari kampung halamannya. Lalu ibunya membenarkan anaknya pergi merantau untuk mencari menimba ilmu. Maka pergilah pemuda ini menghadap guru yang dimaksudkan itu. Berkebetulan pada semasa itu gurunya sedang mengajar murid yang ramai. Tiba-tiba datanglah pemuda ini memperkhabarkan kepada gurunya bahwasanya saya ini datang daripada jauh semata-mata ingin menuntut ilmu dengan tuan guru. Dan ibu kandung saya pun telah memberi izin saya datang kemari. Sebab apa pemuda itu menyebut nama ibunya? Kerana dia ketahui reda Allah itu di atas keredaan kedua ibu bapaknya. Setelah ibu bapaknya reda, barulah Allah meredainya. Lalu fahamlah guru akan maksud pemuda tersebut. Kemudian bertanyalah guru tersebut, apakah hajatmu datang kemari? Pemuda tersebut menceritakan bahawasanya tujuan dia datang kemari adalah bertujuan untuk belajar ilmu mengenal diri dan mengenal Allah. Lalu guru tersebut dengan bengisnya, dengan perasaan marahnya, seolah-olah tidak mau menerima murid ini. Apa kata guru? Guru tersebut mengatakan bahawasanya engkau tidak layak untuk menuntut ilmu dengan aku. Taraf kamu tidak setinggi taraf kita di sini. Aku telah mengajar di sini 20-30 tahun. Mempunyai anak murid yang ramai. Tidak seorang pun bertanya tentang mengenal diri, mengenal Allah.
Tiba-tiba kamu, orang yang tidak dikenali, datang bertanya ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Jadi bermaknanya di sini, kamu tidak layak untuk menuntut ilmu dengan aku, karena kamu tidak setaraf dengan kedudukan kita semua. Lalu merayulah pemuda ini, wahai guruku, aku sudah bertekad, sudah berazam dalam hatiku akan berguru dengan kamu dan akan patuh, akan taat kepada apa yang Tuan Guru perintahkan kepada saya. Saya sanggup kerana saya semata-mata ingin menuntut ilmu dengan Tuan Guru. Baiklah, jikalau begitulah kehendakmu, layaknya engkau ini hanyalah berguru dengan sepokok kayu. Layaknya kamu ini hanya berguru dengan sepohon kayu. Kamu tak layak berguru dengan aku. Kamu tak layak berguru dengan aku, layaknya kamu hanya berguru dengan sepohon kayu. Lalu diketawakanlah oleh murid-murid yang ramai. Kemudian kerananya patuh dan taatnya murid ini, maka diikutlah perintah gurunya berguru dengan sepohon kayu. Sebelum itu, sempat guru ini memberi pesanan. Sebelum engkau berlalu untuk berguru dengan pohon kayu, aku ingin beri ingat kepada kamu, hendaklah kamu pandang pohon kayu itu daripada bawah ke atas, daripada atas ke bawah. Pandanglah bermulanya daripada bawah hinggalah ke atas, dan pandanglah atas hingga ke bawah. Seumpamanya ini pohon kayu. Pandanglah daripada benih sehingga batang, sehingga dahan, sehingga daun, sehingga bunga, sehingga pucuk. Selepas itu kamu patah balik daripada pucuk pergi kepada dahan, dahan kepada batang, batang kepada akar, akar kepada biji benih. Itu yang dipesan oleh gurunya. Maka pergilah dia ke sebatang pokok kayu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti dulu sekejap. Kita sambung pada sesi yang ketiga. Kita sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.